Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Nisa. Kita mulai karena jam 10:15 sekarang. Ya, baik Bapak Ibu, silakan diaktifkan kameranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya pada Ibu Dr. Andromeda MSI, materi selanjutnya yaitu keterampilan dasar mengajar. Pada Ibu Andromeda dipersilahkan. Silakan Bu. Baik, terima kasih Ibu Nisa. Alhamdulillah siang ini kita bertemu melalui tatap maya karena kondisi belum memungkinkan untuk kita melaksanakannya secara luring di kampus Universitas Negeri Padang. Pertama, kami mengucapkan selamat kepada teman-teman yang mengikuti kegiatan pelatihan pekerti angkatan ke-12 di UNP. Semoga tetap berada dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai, mungkin kita bersama-sama berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Mohon izin Bu Nisa, untuk teman-teman yang ikut pelatihan sekarang ini berapa orang jumlahnya Bu Nisa? 25 orang Bu. 25. Satu orang. Jadi kalau kita lihat partisipan kita saat ini baru 22 termasuk saya dan Bu Nisa ya. Berarti masih ada 5 orang lagi yang belum bergabung berarti ya Bu Nisa ya. Ya, iya Ibu. Nah ini kalau dilihat ini teman-teman peserta saat ini berasal dari berbagai daerah dan berbagai perguruan tinggi. Ini 25 sepertinya ya Bu Nisa ya. 25. Nih yang peserta kita pada hari ini. Ini ya Bu Nisa. Nah mungkin mudah-mudahan teman-teman yang belum bergabung mungkin bisa segera bergabung. Jadi selamat berjumpa Bapak dan Ibu yang akan mengikuti kegiatan diskusi kita pada hari ini tentang keterampilan dasar mengajar atau KDM. Nah ini ada yang dari Batam juga ya. Surya Kancana, dari Pak Muhammad Samsul Taufik. Dari mana ini Pak? Pak Surya Kancana hadir tidak? Dari Surya Kancana sudah hadir Pak Muhammad Samsul? Sepertinya belum hadir, Bu. Di partisipan belum ada. Belum hadir sepertinya ya. Dari Tarumanagara, dari Universitas Pemberdayaan Masyarakat Indonesia ini di mana nih? Ya. Pak Antonius dari mana Pak Antonius? Kampus dari Medan. Hadir ya. Ini UNP, berarti teman-teman UNP ini. Ya Pak? Dari Medan Bu. Pak Antonius hadir? Hadir Bu, hadir Bu. Oh Medan. Oke. Hadir ya. Nah ini teman-teman dari UNP banyak juga ini. Dari UNP. Kemudian ada dari STEMIK, kemudian Muhammadiyah. Nah, dari Padang, dominannya dari Padang ternyata ya, Pak dan Ibu. Nah, baik Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya, mungkin untuk sebelum kita mulai, perkenalkan dulu ya, kalau saya namanya sudah ada di sini. Nah, saat ini saya bertugas di program studi pendidikan kimia UNP pada Fakultas MIPA.
tapi juga diberikan amanah untuk menjadi, sorry ini belum diganti, menjadi koordinator untuk prodi pendidikan profesi guru atau PPG. Jadi di UNP juga sudah ada program pendidikan profesi yang merupakan salah satu program studi dan menyelenggarakan pendidikan profesi bagi guru-guru yang sudah dalam jabatan maupun untuk calon guru yang akan menjadi guru atau PPG prajabatan. Kemudian untuk masa dinas itu sudah diangkat pada tahun 1987 ya, selepas menyelesaikan program studi S1. Jadi pada waktu itu masih diterima yang berasal dari program studi S1. Kemudian melanjutkan studi di UGM pada Fakultas MIPA untuk ilmu kimia pada tahun 1998 tamatnya. Kemudian melanjutkan lagi S3 di UNP. Ya, kalau S1-nya di IKI Padang, S2-nya UGM, S3-nya UNP. Berarti berasal dari perguruan tinggi yang berbeda nama ya, IKI Padang atau UNP itu dulunya. IKI Padang dulunya. Baik, teman-teman semua, barangkali untuk perkenalan saya rasa cukup ya. Nah, karena waktu kita sangat terbatas, sementara ada beberapa aktivitas yang akan kita lakukan untuk diskusi tentang keterampilan dasar mengajar ini. Mungkin saya sapa dulu beberapa di antara teman-teman ini yang sudah hadir pada Zoom meeting. Masih 2 orang lagi barangkali yang belum hadir ya. Ibu Imawati. Nah, ini belum open cam. Bu Ima. Bisa. Ya, Bu Ima di mana Ibu Ima sekarang ini? Kayak lagi di rumah, Bu. Nih kebetulan agak sedikit susah sinyalnya, jadi harus open dan close kamera. Oh gitu ya. Supaya bisa. Tapi mungkin nanti sebentar lagi sulitnya akan ketika saya mendengarkan atau ketika mau ini bicara? mendengarkan, Bu, putus-putus. Kebetulan di sini lagi mati lampu posisi, Bu. Jadi Oh iya, sinyal di mana wifi-nya ini? agak kurang Bu Imas jelas. di mana? Bu Ima? Di Bekasi, Bu. Bekasi? Iya. Oh iya. Mohon Oke. maaf ya, Bu. Ya, oke silakan. Pak Rizal. Ini UNP nih Pak Rizal. Iya Bu, dari Ya, Pak UNP, Rizal di mana? Dari UNP FPK Bu, Fakultas Psikologi dan Kesehatan. Oh, psikologi ya. Iya Oke. Bu. Sekarang di mana? Di kampus atau di mana? Masih di kampus Bu, di kampus. Di kampus. Oke, mudah-mudahan semua teman-teman ini sinyalnya bisa membantu kita sehingga tidak akan kehilangan atau ketinggalan informasi. Baik, Bapak dan Ibu, untuk pelaksanaan diskusi kita pada hari ini akan kita bagi menjadi 3 sesi. Di sesi pertama kita akan mendiskusikan mungkin secara ini saja, secara agak cepat ya waktunya karena waktu yang diberikan kepada kita untuk mendiskusikan topik keterampilan dasar mengajar ini hanya 2 jam sampai jam 12:15. Kemudian kita lakukan diskusi di kelompok nanti untuk mengobservasi salah satu contoh penerapan keterampilan dasar mengajar dalam proses perkuliahan. Nah, ini sudah dibagikan video ya melalui lembaran tugas tadi, mudah-mudahan sudah dilihat videonya, sehingga nanti Bapak dan Ibu bersama teman-teman di dalam kelompok masing-masing nanti akan berdiskusi keterampilan dasar apa saja yang sudah diterapkan oleh dosen model yang ada di dalam video tersebut. Kemudian sesi ketiga kita akan melakukan presentasi dari hasil diskusinya, dan sesi terakhir itu adalah sesi penguatan dan penugasan berikutnya. Baik, kalau begitu kita masuk pada sesi yang pertama. Secara umum kita akan menjelaskan tentang keterampilan dasar yang sebetulnya ini adalah aktivitas yang sudah kita lakukan dalam keseharian kita. Karena tugas kita semua tentu adalah sebagai pendidik atau pengajar di tempat tugas masing-masing. Nah, keterampilan-keterampilan ini tentu sudah kita aplikasikan dalam melaksanakan tugas-tugas kita menjadi dosen, dan tentu ini sudah menjadi keseharian sebetulnya. Cuma barangkali ada beberapa istilah yang mungkin
selama ini tidak kita sadari, walaupun itu sudah kita laksanakan. Mungkin pertama saya ingin bertanyakan juga, dari Bapak dan Ibu ini sebelumnya berasal dari apakah program studi yang diikuti, baik S1 atau S2-nya, itu ada yang berasal dari non-kependidikan? Ada, Bu. Ada, Bu. Berapa orang nih yang dari pendidikan? Ada, Berapa Bu. orang nih? Bu. Yang dari pendidikan? Lebih banyak yang berasal dari non-pendidikan ya? Bu Nofrina itu pendidikan ya, UNP. Iya, Bu. Pak Rido? Pak Rido ini pendidikan dulunya? S1, S2-nya? Iya, Bu. Pendidikan, Bu. S1, Oh, pendidikan. Berarti enggak asing lagi ya? Iya, Bu. Mengenai keterampilan dasar mengajar mungkin tidak asing lagi. Tapi bagi teman-teman yang belum mengambil program studi S1 atau S2-nya pendidikan, barangkali ini istilah-istilahnya saja barangkali yang belum familiar bagi kita. Tetapi semuanya sudah kita laksanakan dalam melaksanakan tugas-tugas. Oke, baik, izinkan kita langsung ke ini. Ada beberapa PowerPoint yang kita akan diskusikan ya. Sudah bisa dilihat? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Ibu? Sudah, Bu. Nah, ini. Jadi pertama kita akan melihat bersama-sama ini hal-hal apa yang akan kita lakukan pada sesi diskusi untuk keterampilan dasar mengajar ini. Ya, diharapkan nanti setelah kita berdiskusi ini, semua kita sudah bisa memahami tentang hakikat keterampilan dasar mengajar, kemudian nanti mampu mengidentifikasi jenis-jenis keterampilan dasar mengajar, dan terampil dalam menerapkan setiap jenis keterampilan dasar mengajar untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran yang akan kita lakukan. Kemudian kegiatannya kita lakukan dalam 3 sesi. Yang pertama, Bapak Ibu, teman-teman tentu sudah bisa memahami tentang konsep-konsep keterampilan dasar mengajar yang sudah disampaikan melalui e-learning. Oh ya, saya belum mencek e-learningnya apakah sudah ada atau belum ya, sepertinya sudah, karena beberapa aktivitas nih yang sangat bersamaan waktunya sehingga tadi saya belum cek di e-learning ya. Mudah-mudahan itu sudah ada ya di e-learning pekerti kita. Kemudian juga setelah itu kita akan melakukan diskusi dan melakukan presentasi. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan untuk sesi diskusi tentang materi ini dalam waktu 20 sampai 25 menit. Kemudian kita lanjutkan dengan sesi diskusi dan nanti akan presentasi. Baik, sebelum kita mendiskusikan tentang beberapa hal keterampilan dasar mengajar, kita lihat dulu nih. Nah, ini keterampilan dasar mengajar biasa juga dikenal dengan teaching skill ya. Kalau keterampilan tentu hal-hal ini biasanya kita peroleh melalui latihan atau keseharian kita. Jadi merupakan kemampuan atau keterampilan yang sifatnya khusus. Jadi setiap kita mempunyai cara-cara tertentu untuk melaksanakan proses pembelajaran. Walaupun yang kita laksanakan itu adalah sama, tetapi tentu cara bagi masing-masing kita akan berbeda-beda. Jadi ini adalah keterampilan khusus yang dimiliki oleh pengajar agar dapat melaksanakan tugas mengajar secara efektif dan efisien. Nah, ini yang akan kita terapkan di dalam keseharian kita ya, Bapak dan Ibu. Pak Rido ini sudah mengajar juga ya. Pak Rido ini sudah sering kerjasama dengan BPG ini. Ya Pak Rido ya. Oke. Ya, Bu. Nah, untuk menjadikan pelaksanaan pembelajaran kita itu menjadi efektif dan membawa kesuksesan bagi peserta didik kita, ada 2 atribut atau ciri dari pendidik yang sudah melakukan proses perkuliahan yang efektif. Yang pertama itu ada 7 ciri pendidikan yang efektif, kemudian ada 4 kunci pembelajaran yang efektif. Nah, ini yang harus kita terapkan dalam keseharian kita ya Bapak Ibu ya, supaya kita menghasilkan proses pembelajaran dan perkuliahan yang kita lakukan itu menghasilkan mahasiswa yang tujuan pendidikan. Nah, 7 atribut pendidik yang efektif itu
Nah, yang pertama ini Bapak dan Ibu. Nah, mohon dibantu Bapak dan Ibu untuk menyampaikan secara ringkas